kotanya, saya belum record. Lupa lagi saya. Oke, gitu ya. Dan saya akan sedikit menyinggung mengenai bagaimana sih atau apa sih sekiranya yang perlu kita pahami lebih lanjut mengenai pengerjaan fungsi-fungsi trigonometri, khususnya untuk bagaimana yang harus menggunakan metode substitusi dan bagaimana yang harus menggunakan metode parsial. Karena dua metode ini adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan apabila kita tidak bisa langsung segera untuk mengintegralkan begitu saja, gitu ya. Oke, sekarang saya akan membuat suatu ilustrasi. Misalkan seperti ini, integral. Kalau seperti ini gimana? Sin berapa ya? Sin 5x kali sin 3x dx. Nah, misalkan. Kalau ada seperti ini, kira-kira rekan-rekan apa yang ingin dilakukan? Kalau menurut rekan-rekan bagaimana? Gimana rekan-rekan? Kalau yang ini sebenarnya bisa kita integralkan secara langsung. Hanya saja bentuk dari sin 5x kali sin 3x ini harus kita rubah. Dengan apa? Dengan rumus sin A kali sin B. Itu rumusnya apa? Rekan-rekan masih ingat? UV itu, Pak. Bukan UV. Rumus pattern atau identitas trigonometri dari sin A kali sin B. Kalau nggak salah, kalau sin A kali sin B itu adalah min setengah cos A plus B plus cos A min B. Ini kalau nggak salah loh. Benar nggak ya? Coba dicek nanti ya. Nah, di sini kita akan rubah dulu bentuk yang fungsi integral yang akan diintegralkan dalam ini. Sehingga ini ketemunya di min setengah. Ini berarti kan sinnya itu A-nya itu 5x, B-nya itu 3x. Ya. Jadi ini cos 5x ditambah 3x ditambah cos 5x dikurangi 3x. Ini ya. Berarti ini adalah min setengah cos 8x ditambah cos 2x. Benar ya? Nah, ini yang diintegralkan. Berarti integral min setengah cos 8x ditambah cos 2x dx. Ini bisa kita keluarkan setengahnya. Ya. Berarti min setengah integral cos 8x ditambah cos 2x dx. Nah, ini kan lebih mudah ya. Nah, sekarang hasilnya berapa? Min setengah kali cos 8x. Jadi ini berapa? Cos diintegralkan jadi apa? Sin. 8x jadinya 1/8 ya? 1/8 kan? Berarti 1/8 sin 8x ditambah apa? Integralnya dari cos 2x setengah sin 2x. Ya tinggal kita kalikan saja. Jadi 1/16 sin 8x ditambah 1/4 sin 2x plus c. Nah, gitu. Gitu ya rekan-rekan. Jadi sebenarnya soal ini adalah bisa kita integralkan secara langsung. Hanya saja bentuk dari fungsi yang akan diintegralkan harus kita rubah dulu ke dalam bentuk lain. Nah, disinilah sebenarnya letak mungkin kesulitan yang lebih daripada fungsi aljabar ketika kita menemukan sebuah fungsi trigonometri yang akan diintegralkan. Kita harus bisa memahami ini itu harus substitusi atau parsial atau langsung. Nah, gitu ya. Nah, kalau di sini karena ini adalah perkalian sin-sin, ya,
itu ada rumusnya di trigonometri sin A sin B. Termasuk mungkin nanti perkalian sin cos atau cos atau cosin. Selama dia tidak ada pangkat, ya tidak ada pangkat. Ini kan tidak ada pangkat ya, bukan sin kuadrat atau sin pangkat berapa, pangkat 3 gitu. Nah, maka secara umum ini yang soal seperti ini perkalian tanpa ada pangkatnya, itu kita akan merubahnya ke dalam bentuk ini, rumus perkalian fungsi trigonometri. Nah, itu yang rekan-rekan harus pahami. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Silakan rekan-rekan. Monggo. Yang jelas, ya ini tinggal nanti apakah rumusnya saya sudah betul apa tidak yang ini. Nanti silakan bisa dicek ya. Nah, kan ada sin kali sin, ada sin kali cos, ada cos kali cos, ada cos kali sin. Enggak salah. Nah, itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Nah, itu yang rekan-rekan harus ya mau tidak mau sebenarnya dengan latihan saja nanti rekan-rekan akan hafal sendiri. Gitu ya rekan-rekan, bisa dipahami? Untuk pengintegralnya simpel saja. Tidak ada menggunakan trik-trik yang lain. Oke. Selanjutnya kalau seperti ini. Integral sin pangkat 3x cos 3x dx. Nah, ini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa kalau seperti ini? Apa sekiranya rekan-rekan? Di sini kita bisa melihat sin pangkat 3 ada cos, ada sin, ada cos. Tapi sini sinnya pangkat 3 ya, sehingga ini bukan bentuk perkalian fungsi trigonometri alias tidak bisa digantikan dengan bentuk lain dari perkalian fungsi trigonometri. Karena apa? Di sini sinnya pangkat 3. Akan tetapi ada kesamaan. 3x, 3x. Betul ya? Dan ada sin, ada cos itu ada nggak hubungannya? Ada hubungannya nggak? Apakah cos itu adalah turun dari sin? Misalkan seperti itu. Apakah sin itu kalau diturunkan jadi cos? Ya apa enggak? Halo? Kok diem? Belum sarapan ya? Iya. Iya apa? Iyanya kok lemes banget gitu ya? Cos kalau diturunkan jadi sin, Pak. Integral. Itu. Sin kalau diturunkan jadi cos kan? Nah, kalau ada hubungan, walaupun ini tidak bisa kita gantikan dengan penjabaran perkalian fungsi trigonometri, tapi karena sin dan cos itu ada hubungan, maka cara yang kita lakukan adalah dengan cara substitusi. Jadi kita misalkan salah satunya kita misalkan U sama dengan sin 3x. Nah, gitu ya. Maka turunannya du per dx adalah apa? Cos 3x. Nah, kalau sudah, maka dx itu adalah ya, dx itu apa? Dx itu di sini. Berarti sebentar, du sama dengan cos 3x dx. Nah, ini du. Sebentar. Turunannya berapa sih? Sin 3x ini. Oh, ini 3 ya? 3 cos. Iya, 3 cos. Maaf. Berarti ini jadinya seperti du ya ini kan dulu ya. Du sama dengan 3 cos 3 kali cos 3x. Ya toh? Berarti du per 3 sama dengan cos 3x dx. Gitu ya. Lah ini kenapa ini? Saya kok sebentar ini error ini. Tablet saya kadang aneh ini karena saya ganti 3x dx. Oh, aneh lagi toh. Nah, ini kan sama kayak ini, ya toh?
Yang ini sama kayak ini. Nah, sehingga soalnya bisa kita tulis U pangkat 3 DU per 3. Betul? Atau kita tulis 1/3 U pangkat 3 DU. Nah, kalau seperti ini, sepertiganya bisa kita keluarkan dulu. Berarti integral 1/3 integral U pangkat 3 DU. Berapa integral U pangkat 3 DU? Berapa? 1/4 U pangkat 4. Bener nggak? Ayo, bener nggak? Saya itu kadang sengaja salah loh nanti. Sengaja salah biar kalian Ya, mikir. Pak. Oke. Nah, kalau udah betul, kita tinggal kembalikan lagi bentuknya. U itu apa? U itu tadi adalah sin 3X. Berarti 3X ini kita kalikan saja sekalian. Berapa ini kalau kita kalikan? 1/12. 1/3 kali 1/12. Berarti ketemunya adalah 1/12 sin pangkat 4 3X plus C. Bisa dipahami sampai sini? Tapi ya Faiz tadi geleng-geleng, mantok-mantok. Ini mau aliran geleng-geleng apa aliran angguk-angguk ini? Gimana Mbak Ardia, Mbak Aziza, Mbak Lisdianti? Silakan kalau bingung langsung di-interrupt saja saya. Ya. Jadi intinya rekan-rekan semuanya untuk menentukan apakah itu menggunakan substitusi atau tidak, pertama adalah mungkin salah satunya ada pangkatnya sehingga tidak bisa kita ganti dengan identitas trigonometri. Kemudian selanjutnya bahwa ada hubungan antar antar ini kan perkalian, ini kan perkalian dua fungsi trigonometri ya. Ada hubungannya. Oh, no, ini sin, ini cos. Kalau substitusi itu pasti menggunakan turunannya. Nah, mana yang kiranya kalau diturunkan menjadi salah satunya? Apakah cos itu kalau diturunkan jadi sin, ataukah sin kalau diturunkan jadi cos? Nah, itu kita gunakan untuk menentukan siapa yang harus dimisalkan. Ya. Ternyata cos itu adalah turunan dari sin. Berarti sin itu lebih kuat. Ya, lebih kuat. Maksudnya yang bisa diturunkan supaya sama itu menjadi cos adalah sinnya. Oh, berarti sin lah yang nanti kita misalkan. Gitu ya. Nah, supaya nanti hasilnya tidak terlalu susah. Kalau bisa juga pakai min cos boleh. Silakan nanti rekan-rekan coba. Cuma karena di sini itu pangkatnya itu ada di sin gitu loh. Pertama itu pangkatnya ada di sini itu lebih susah untuk memisalkan kalau kita menggunakan cos. Ya, itu akan susah. Gitu. Karena nanti mungkin harus jadi akarnya. Yang jelas yang lebih mudah mana? Yang lebih mudah di sini sinnya yang pangkat 3, kemungkinan besar sinnya lah yang menjadi yang dimisalkan. Karena apa? Karena ada hubungan kalau sin diturunkan jadi cos juga. Kalau tidak ada hubungannya maka bukan substitusi namanya. Itu ya. Itu catatannya ya. Jadi rekan-rekan memang harus sedikit lebih peka ya nanti. Apakah ini untuk khususnya untuk trigonometri. Kalau aljabar karena tidak ada identitas aljabar gitu ya. Itu pastilah. Kalau ini substitusi, kalau nggak ada kaitannya ini berarti parsial, itu pasti kalau di aljabar. Tapi kalau di trigonometri kita harus melihat dulu apakah ini ada identitas trigonometri yang bisa kita coba atau kita gunakan pada soal ini. Kalau tidak ada, berarti kemungkinannya adalah substitusi atau eliminasi. Lah, masalahnya yang jadi masalah ini gini. Kadang pengetahuan kita ya terhadap identitas trigonometri dan rumus-rumus trigonometri khususnya itu kan terbatas. Ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan di trigonometri, khususnya di fungsi integral fungsi trigonometri. Kita kadang ini, waduh, apa ya karena keterbatasan knowledge kita di identitas, kita anggap saja wah ini enggak ada identitasnya. Terus kita nyoba-nyoba pakai substitusi, ternyata enggak ketemu juga. Apalagi pakai parsial semakin nggak ketemu. Oh, kalau pakai substitusi nggak ketemu, parsial nggak ketemu, itu berarti harusnya ada identitas trigonometrinya. Tuh, mudahnya begitu, mudahnya.
Cuma apa gitu yang jadi masalah. Nah, silakan nanti rekan-rekan mencoba kembali membuka lagi ya identitas trigonometri seperti misalkan cos 2x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Terus kemudian cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Itu juga identitas trigonometri dan sebagainya gitu. Gitu ya Mbak Khofifah ya. Waduh. Kemarin baru dapat penghargaan Best Governor itu. Khofifah Indra Parawansa maksudnya. Daripada Faiz nggak ada yang dapat penghargaan. Ya Asa, wah Masya Allah Asa. Asa tidak boleh putus asa ya. Kalau Asa putus asa bagaimana teman-teman yang lain gitu. Ini Mbak Adinda ini sudah akhir semester sudah mendapatkan kakanda enggak ini? Oke ya, gitu ya. Mas Hendra mana tadi? Kayaknya ada Mas Hendra tadi. Hendrawan. Ya Mbak Salsabila ya. Mbak Hendrawan ya, itu Mas Hendrawan sudah terlihat nyata dalam penampakan. Oke, ada yang mau tanyakan dari substitusi? Ini substitusi ya. Ada enggak? Halo? Enggak ada ya? Izin bertanya, Bapak. Boleh silakan Mbak Nadia. Yang 1/4 itu bisa diulang lagi. Itu dapat dari mana, Pak? Oh, 1/4 ini. Oke, 1/4 ini adalah dari menggunakan rumus integral, bahwa integral itu adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1. Jadi kalau ada sebuah integral dari sebuah fungsi, misalkan X atau U, itu maka A per N plus 1 pangkat N plus 1. Ini N-nya kan 3. Ya, N-nya 3, hanya 1. Berarti 1 per 3 ditambah 1, 4. U pangkat 3 ditambah 1. Dari rumus awal integral. Gitu ya Mbak Nadia? Ya Mbak Nadia apa siapa tadi? Iya, Pak. Ya, Makasih. ya, oke, siap. Oke, ada lagi? Mbak Mucia mungkin? Ini Mbak Mucia tanya loh. Oh, kalau sekarang udah enggak. Oke, alhamdulillah ya. Enggak tanya berarti aman. Mbak Legend mana Mbak Legend ini? Biasanya ada Mbak Legend. Tadi saya lihat ada Mbak Legend. Ada, Pak. Ya, oke. Oke, gimana Mbak Legend? Aman? Kok aman? Ini Semeru Aman, Pak. meletus aman kan yang Jawa Timur? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, nanti boleh ditampung dulu kalau sekarang belum ada tanya, nggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal seperti ini? Misalkan integral X kali sin X dx. Nah, seperti ini. Ya. Ini bagi saya adalah suatu integral yang mempunyai yang isinya adalah bentuk perkalian dari dua buah fungsi yang berbeda jenisnya. Ya, dua buah fungsi yang berbeda jenisnya. Nah, kalau ada dua buah fungsi yang yang kita kalikan seperti ini ya, dan ini tidak ada hubungannya. Misalkan apakah sin x itu kalau diturunkan jadi x, apakah x itu diturunkan jadi sin x? Kan enggak toh. Nah, ini kita menggunakan yang disebut dengan integral parsial. Integral parsial secara umum ya, bila sebuah integral parsial x dx ini kita akan mencari yang disebut dengan punya dan kali V dikurangi integral P du. Ya. Jadi kita cari punya siapa, V-nya siapa, terus nanti dikurangi integral dari V, tapi diintegralkan terhadap du. Nah ini du. Ingat, U-nya nanti tergantung siapa. Ya. Nah,
Kalau di soal ini, ya di soal ini itu jelas, ya kan? U-nya adalah X. Bentar. U-nya adalah X. Maka V-nya berarti sama dengan sin X. Oke, udah ketemu. Udah ketemu apa namanya? Bentar. Belum. Oke, satu lagi. Saya ada satu yang belum saya jelaskan. Oke, dalam integral apa namanya? Integral parsial ya, ketika kita sudah menentukan soal itu menggunakan integral parsial, ini kita harus apa namanya? Kategorikan dulu. Ini untuk yang di bagian apa namanya? Fungsinya ini harus kita kategorikan, ini U. Ini adalah dV. Ya. Ini adalah dV. Jadi sin X dx ini adalah kita anggap dV dulu. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan mencari U dan V-nya dulu. U-nya sudah terlihat, U-nya adalah sin X. Sehingga di sini du per dx itu sama dengan integralnya 1 ya. 1 ya. Kalau X diturunkan jadi 1 ya. Berarti sini du sama dengan dx. Oke. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah sin X dx itu kan dv. Ya, berarti di sini dv sama dengan sin X dx. Maka V-nya sama dengan berapa? V. dv ini V. Berarti diapain? Kita integralkan. Ya. Ketika dv ini berarti turunannya V itu kan sin X. Maka V-nya berarti turunannya V itu kita integralkan. Sin X kalau diintegralkan jadi apa? Min cos X. Min cos X. Oke. Udah ketemu semua ya berarti ya? Ketemu semua enggak? Kalau sudah kita masukkan ke dalam rumus, ya berarti integral X sin X dx itu sama dengan U kali V min V integral V du. Berarti punya apa? X kali apa? X kali min cos X kurangi integral minus cos D. Min cos X, du-nya apa? dx kan? dx. Nah, yuk. Apa ini? Ini berarti min X cos X min integralnya min cos X apa? Min sin X ya? Integralnya min cos X. Apa Mbak Khofifah? Enggak kedengeran, Mbak Khofifah masih mute. Apa integralnya min cos X? Min sin X, bener nggak? Ya, oke. Berarti bisa kita simpulkan hasilnya ini nanti plus C tetap ya. Karena ini integral ini apa namanya? Masih tak tentu. Nah, berarti ini ketemunya berarti berapa? Min X cos X plus sin X plus C. Nah, udah ketemu. Bener nggak? Bener nggak ini? Coba rekan-rekan di apa amati dulu untuk proses perkaliannya. Jangan-jangan saya salah. Monggo.
Koreksi saja kalau salah. Itu Mbak Nadia Ilda kenapa? Kenapa Mbak Nadia masih ngantuk ya? Enggak, Pak. Baru. Wah ini belum sarapan nih, lelah ini nggak kuat ini apa? Menjenggelek ke kepala. Nggak apa-apa santai aja. Oke, gitu ya rekan-rekan. Jadi intinya gini, untuk parsial, memang untuk rumus untuk melakukan pengintegralannya adalah ini, UV min V DU integral V DU. Cuman kita harus mengidentifikasi soalnya ke dalam bentuk U dV. Ya. Nah ini yang terpenting. Dan biasanya memang U-nya yang di depan ya. Biasanya U-nya di depan. Tapi bukan berarti nanti kemudian ditukar sehingga kita harus benar-benar mengidentifikasi. Nah, ini yang menjadi tantangannya kalau di integral parsial. Itu ya rekan-rekan. Gimana? Ini memang mulai agak ruwet gitu ya. Karena memang kita sudah mulai masuk ke dalam materi-materi terakhir ya. Materi-materi terakhir wajar ya. Kalau awal-awal mudah itu biasa, akhir-akhir sulit itu ya biasa sebenarnya. Ya Mbak Dinda ya, kan akhir-akhir kayaknya sulit. Mudah mengawali, sulit mengakhiri gitu kan. Apa mengakhiri itu sulit? Saya nggak tahu kalau Mbak Erbaningsih apakah seperti itu gitu ya. Apakah mudah mengawali, sulit mengakhiri atau enggak gitu. Takutnya baper Pak kalau diakhiri gitu. Oke, ada pertanyaan untuk integral parsial? Pak, Ya, silakan tanya. tadi kan yang usaha dengan X Siapa itu iki yang Pak. bertanya kok koyo ono suara loro iki? Sopo sik? Sampai tadi. Siapa tadi? Malah jadi hilang iki, malah hilang. Pak, itu saja dulu, Pak. Gimana? Mana Mbak Viva? Apa Mbak Nadia ki ngomong gak mikir, gak diuripe, arep bengok-bengok atau prakrungu aku. Pak, itu Pak. Itu apa? Yang mana siapa itu? Yang U sama dengan X itu loh Pak. U sama dengan kenapa? U-nya kan diintegralkan toh Pak. Hah? Yang U-nya? X-nya itu kan diintegralkan kan. X-nya? Iya. Ya ini X. Ya kan diintegralkan toh Pak. Loh. Sekarang gini, kita kan patternnya kan U dV, bener ya? Bener nggak? U-nya sama dengan X, bener kan? Bener nggak di sini? Bener kan? Bener nggak? Iya Pak, iya. Nah, padahal rumusnya kita lihat rumus. Rumusnya itu ada butuh DU. DU itu apanya U? Integralnya U atau turunannya U? Ayo, saya tanya nih. DU itu turunannya U atau integralnya U? Apa Is, Pak Is? Turunan ya berarti ya Pak. Nah, ya turunannya berarti. Iya. Kenapa ini saya turunkan? Karena di rumusnya membutuhkan DU. Saya hanya ingin mencari DU-nya. Ya. Ketika di sini ada DV dan yang dicari adalah V, maka DV itu harus kita integralkan. Jadi semua tergantung dari apa yang dibutuhkan saja. Oh, iya Pak, iya. Rumus integralnya ini. Jadi kalau sudah kita masukkan ini itu sudah ketemu integral dari suatu fungsi yang harus menggunakan parsial. Gitu. Paham, Is? Paham, Pak. Tadi itu pikirannya tuh U-nya tuh diintegralkan. Soalnya kalau diintegralkan kan X-nya bukan 1. Iya, ketemunya jadi setengah X kuadrat. Nah, X kuadrat. Ya, cuma kita melihat ini rumus pattern-nya. Pattern dari parsial kan U kali V min integral V DU. Lah, DU-nya belum ada. Maka DU itu harus bisa baru
akan kita cari dari U-nya kan gitu ya. Nggak mungkin DU itu kita cari dari V-nya kan nggak mungkin. U dan DU. DU adalah turunan dari U, maka untuk mencari DU kita akan menurunkan U-nya itu siapa. Oh, U-nya itu X, maka kita turunkan X-nya menjadi 1 itu DU per DX. Sehingga DU-nya sendiri adalah sama dengan DX. Karena apa? 1 DX. Ya. Kalau ini ketemunya 3 ya berarti DU sama dengan 3 DX. Sehingga DX adalah 3 DU. Enggak. Ini nanti dibuat 3 DX. Karena yang dicari DU bukan DX-nya tapi DU-nya. Kalau ini ketemunya 3 DX ya udah nanti di sini di bagian integralnya ini ada 3 DX. Gitu aja. Gitu ya rekan-rekan ya. Nanti insya Allah mungkin nanti sore atau besok ya. Nanti akan saya buatkan beberapa soal latihan untuk yang parsial, untuk yang substitusi dan untuk yang enggak pakai dua-duanya, tapi mungkin butuh sedikit kreativitas gitu saja. Nanti saya akan buatkan latihan soalnya saja, bukan tugas, latihan soal saja. Untuk lebih melenyehkan bahasa Indonesianya apa ya? Memperlancar ya. Memperlancar rekan-rekan dalam melakukan operasi integral gitu ya. Apa Mbak Khofifah malah guyang-guyu lah jales. Iya langsung mingkem. Ya nggak apa-apa. Santai aja ya. Ini kuliah santai kok. Ya gimana? Tadi ada tanya Pak gitu siapa lagi mau? Kulo, Pak. Kulo ya, Kulo Khofifah. Ya, oke. Iya Mbak Khofifah. Bapak, saya ingin bertanya, kalau kita mempelajari integral itu fungsi dalam kehidupan apa nih, Pak? Maaf. Oh ya, gampang. Fungsi dalam kehidupan itu sangat nyata sekali. Ya, pertama adalah bahwa dalam mengintegralkan itu kan kita membutuhkan pattern, membutuhkan aturan ya. Sehingga di sini kita akan belajar mengenai bahwa hidup itu harus mengikuti aturan. Supaya apa? Supaya berhasil. Itu yang pertama. Kan kamu tanya apa fungsinya kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa integral itu adalah suatu hal yang bersifat abstrak. Apakah integral bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti apa bentuknya, wujudnya, apakah dia bergerak? Bisa nggak? Tidak bisa. Berarti di sini sebenarnya kita sedang meyakini adalah ada hal-hal yang bersifat abstrak alias itu bersifat ghaib. Ya. Jadi kita harus percaya pada hal-hal yang ghaib. Karena ghaib itu nyata. Ya Mbak Khofifah ya. Yang ketiga, bahwa integral itu mengerjakan kita adalah disiplin. Disiplin dalam artian adalah segala sesuatu itu harus melalui langkah-langkah tertentu. Ibarat Anda memasak mie, seinstan apapun namanya mie, itu harus dimasak. Pasti harus dibuka dulu bungkusnya. Tidak tiba-tiba Anda beli mie-nya langsung Anda cakot semuanya, itu kan nggak mungkin. Itu mungkin Mbak Faiz. Yang beli mie, masih ada bungkusnya langsung dimakan. Nggak dibuka dulu, langsung dimakan sama bungkusnya. Nah, itu berarti Mbak Faiz itu tidak menggunakan prinsip-prinsip keteraturan. Nah, yang keempat, bahwa integral itu sulit. Ya, integral itu sulit. Ini bukan barang mudah. Anak SD nggak bisa mengerjakan ini. Benar nggak, Mbak Khofifah? Anda percaya bahwa anak SD nggak bisa mengerjakan ini? Apa kamu tuh mic-nya off, jadi nggak dengar saya? Percaya, Pak. Percaya. Nah, kalau begitu, ini adalah permasalahan orang dewasa. Ya. Berarti ketika kita bisa mengintegralkan sesuatu, itu berarti Anda sudah bisa memecahkan permasalahan orang dewasa. Ya. Anda dilatih untuk memecahkan masalah seberat apapun masalahnya. Sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Walaupun kadang solusi itu adalah tanpa solusi. Anda paham maksudnya solusi tanpa solusi?
Ya, Anda biarkan saja. Ada beberapa masalah yang mungkin nanti, baik itu matematika maupun kehidupan sehari-hari, yang jawaban dari solusinya adalah tanpa solusi. Nah, mulai bingung kan, Mbak Khofifa kan? Bingung lagi. Udah integralnya bingung, tambah bingung ya. Jadi gini, kalau Anda kalau pikiran dari Mbak Khofifa adalah bahwa apa sih yang harus kita rumus integral itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Tergantung kehidupan Anda jadi apa gitu loh. Kalau secara langsung rumus integral ini UP min VDU buat apa di kehidupan nyata itu tergantung dari kehidupan nyata Anda nanti mau jadi apa. Itu yang pertama. Tapi kalau Anda melihat mengapa kita harus belajar integral, nah itu adalah bisa kita gunakan perspektif nilai-nilai apa saja yang bisa kita gali dan bisa kita dapatkan dari belajar integral. Tuh, seperti itu. Itu ya Mbak Khofifa ya. Nanti itu bisa buat ngisi pengajian remaja ini. Nanti bisa buat ngisi pengajian remaja. Bahwa hidup itu tidak boleh putus asa. Ya. Asa di mana asa tadi? Ya. Jadi sama asa nggak boleh putus. Kalian harus tetap nyambung silaturahmi sama asa gitu ya. Gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi ya saya rasa begini. Kalau Anda hanya menjadi seorang guru matematika, maka integral hanya sebatas materi yang mungkin bisa disampaikan kepada siswa. Secara langsungnya. Tapi nilai-nilai integral itulah yang kemudian harusnya bisa kita sampaikan kepada siswa supaya siswa itu memahami bahwa matematika ataupun beberapa jenis jenis materinya termasuk integral itu adalah sesuatu hal yang bisa kita ambil ini ya pelajarannya, ibrohnya gitu ya bahasa kerennya gitu ya. Nah gitu loh. Biar agak keren Mas Faiz kan Mbak Faiz sukanya pakai bahasa yang keren, ibrohnya gitu ya. Terus saya semuanya bisa diambil pelajarannya gitu ya. Atau bisa diambil hikmahnya, walaupun hikmah nggak bisa diambil sekarang. Ada namanya hikmah? Tolong jangan diambil ya. Nanti buat rebutan saya. Oh bisa kita ambil hikmahnya. Wah hikmah buat rebutan nanti. Repot. Untung Mbak Khofifa nggak pakai hikmah ya. Jadi nggak di rebutan. Gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Intinya seperti itu. Jadi tolong kita jangan mempersempit diri dalam mempelajari sesuatu. Gitu loh. Setiap ilmu itu pasti ada asal-usulnya, mengapa dan bagaimana. Ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk saya sendiri, buat apa belajar integral gitu. Paling-paling mentok ya, kalau hanya dari segi materinya, rumus ya paling-paling ya hanya sebagai untuk bahan disampaikan ke mahasiswa. Tapi satu hal yang lebih dari itu, mengapa kita perlu belajar matematika? Mengapa matematika menjadi basic knowledge atau ilmu dasar yang mengilhami atau mendasari berbagai macam ilmu. Nah, itulah. Karena kalau orang matematika itu kayaknya matematikawan nggak ada yang bunuh diri. Ingat itu. Saya mungkin pernah mengatakan ke rekan-rekan, matematikawan tuh nggak ada yang bunuh diri. Tapi kalau ilmuwan banyak yang bunuh diri. Ya mungkin teman-teman kimia kan, mungkin tahulah beberapa contoh Marie Curie mati karena apa? Kena radiasi nuklir kan. Dia mainan nuklir kan sebenarnya berbahaya gitu loh. Nah itu Marie Curie kan, benar nggak Marie Curie namanya? Saya nggak tahu sih. Marie Curie atau Curie ayam? Marie Curie dan suaminya Curie juga gitu ya. Saya nggak lupa. Tapi kalau matematikawan nggak ada yang kena radiasi matematika itu nggak ada. Aman. Karena apa? Barangnya goib. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat dukun, ya itu sebenarnya sedang mencari ilmu matematika. Karena dia sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan hal-hal goib. Jadi kalau Anda ini sedang belajar matematika, Anda sebenarnya sedang berkomunikasi dengan hal-hal goib. Karena apa? Kalau coba rekan-rekan, X itu apa? Anda bisa mengatakan kepada saya X itu apa di sini? Variabel. Variabel itu apa? Bisa dipegang nggak? Kayak apa wujudnya? Secantik apa? Atau deskripsi yang lebih lengkapnya seperti apa? Ini kan goib.
ya udah variabel. Gitu kan? Itu variabel kan nama lain aja. Makanya itu. Apakah X di matematika itu akan sama dengan X di bahasa Indonesia? Beda. Beda kan? Beda. Gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi rekan-rekan itu sekarang sedang belajar hal-hal goib ya. Dan saya itu dukunnya. Kalau mau pakai bahasa aneh-aneh gitu. Pak, saya mau tanya. Oh, silakan Mbak Latifah Tunisa. Silakan. Saya dari tadi sebenarnya menanti pertanyaan. Gimana Mbak Latifah? Aduh kok kutuk-kutuk sih Itu kan suaranya. DU per DX sama dengan 1. Satunya itu apanya X? Tadi suaranya Bapak macet-macet. Oh iya ya oke. 1 itu apanya X adalah hasil turunan dari X-nya. Kalau X diturunkan terhadap X, maka hasilnya berapa? 1. Ya wes. Betul kan? Oh. Simple. Karena DU per DX itu Iya. karena DX Ini 1 gitu. Bukan, ini turunannya. Jadi gini, DU per DX itu adalah nama lain kalau kita gunakan bahasa Indonesia adalah turunan U terhadap X. Turunan U, U-nya siapa? X. X diturunkan terhadap X apa? Jadi ketemunya 1. Gitu ya Mbak Latifah ya. Jadi saya hanya mengomongkan bahasa Indonesia digunakan simbol matematis. Ketika saya ngomongkan turunan dari DU terhadap X itu A berapa? Itu 1. Tapi kata-kata turunan U terhadap X itu simbolnya seperti ini, DU per DX. Gimana Mbak Latifah? You understand now? Iya. Oke, thank you. Alhamdulillah. Maybe one another question for you all? Oh, udah Pak, makasih. Oke, kalau udah makasih, mari kita pulang. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini sedikit memberikan gambaran mengenai integral ganda pada rekan-rekan semuanya. Saya nggak tahu, tadi katanya Mbak Faiz belum. Saya agak lupa, karena saya agak-agak jet lag ya. Jadi, saya ngajar kalkulus angkatan 2021 dan ngajar kalkulus angkatan 2018 yang isinya orang-orang ngulang semua alias orang mencari syafaat gitu loh. Jadi agak nge-lag gitu ya. Jadi nge-lag. Ini yang kalkulus karena di presensi itu namanya kalkulus A, kalkulus B. UKA-nya ada 2 itu ya. Jadi ya Mbak. Oke, gitu ya. Sekarang kita akan ngomongin tentang integral ganda. Integral ganda. Nah, saya tulisannya biar kayak apoteker gitu ya. Integral ganda sebenarnya adalah bentuk ganda dari integral. Maksudnya adalah nanti di integral ganda tergantung dari berapa banyak simbol integral yang ada, disitulah berapa kalinya kita mengintegralkan suatu fungsi tersebut. Maksudnya begitu. Misalkan, kita langsung misal saja. Integral X, integral, double integral gini ya. Ini kalau ini berarti double integral. Kalau ininya cacingnya 2 berarti double integral. Kalau cacingnya 3 triple integral. Kalau cacingnya 4 berarti apa? Quartet integral gitu ya. Kalau cacingnya 10 ya silakan cari namanya sendiri. X, dx, dy. Nah, ini yang penting di sini. Di sini ada sebuah fungsi X yang kita integralkan sebanyak 2 kali terhadap X dan terhadap Y. Ya. Nah, bagaimana cara mengintegralkan? Kita integralkan yang di dalam dulu, alias yang berada di dalam. Berarti apa? X, dx atau dy yang di dalam? Yo, yang di dalam dx apa dy? Halo? Oke, berarti kita akan buat step by step ya. Yang pertama kita integralkan X dx. Temunya berapa? Tolong saya dibantu. Otak saya sudah mulai melemah ini. Berapa ini integral X dx? Bahkan jadi melemah beneran. Berapa yuk? Piro ya lah jadi takoni.
Mic-nya di-on kan kalau jawab dong. Berapa? Setengah E kuadrat. Benar nggak? Nah. Iya Pak, setengah X pangkat. Selanjutnya, setengah E kuadrat ini, itu kan dari pengintegralnya yang pertama. Kita integralkan lagi ke dalam Y. Berarti integral setengah E kuadrat DY. Nah, berapa hasilnya? Ayo berapa? Coba berapa ini? Ini adalah masalah di kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan Anda menjadi seorang mahasiswa. Maka ini menjadi persoalan kehidupan sehari-hari. Ayo berapa ini? Berapa ini ketemunya? Ketemunya adalah gampang sekali, adalah setengah E kuadrat Y plus C. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ini siapa yang chat ini? Kenapa ini? gitu, Pak? Oh iya. Kenapa begitu, buset? Kenapa Apanya yang kenapa dikalikan begitu? Y? Maksudnya begitu itu yang bagaimana maksudnya? Kenapa setengah X kuadrat itu dikalikan Y? Oke, Apa karena sekarang di saya Y? akan tanya. Saya tanya. Apakah ini yang kedua ya, yang kedua ya. Apakah fungsi yang akan kita integralkan ada variabel Y-nya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti dianggap setengah E kuadrat ini adalah sebuah konstanta. Kalau konstanta, rumusnya dulu sudah di awal, kalau ada A, dx, itu maka ketemunya adalah AX. A itu adalah sebuah konstanta. X itu karena dia nggak punya X, maka tinggal nambahin X. Ini juga sama, karena dia nggak punya Y, maka dianggap ini konstanta. Konstanta itu adalah sesuatu yang bukan variabel. Walaupun itu ada X-nya. Kenapa? Di sini terhadap DY. Nah, sehingga kita cukup nambahin atau kita kalikan dengan Y. Gitu ya Mbak Latifatun Nisa nggih dan Mbak Mutiah nggih. Bisa dipahami ya. Nah, ini hanya masalah apa ya? Kadang ya kita itu kadang gini. Kita itu terlalu banyak hidup dengan X gitu ya. Jadi kalau ada X pokoknya asal ada X pokoknya integralkan semua gitu. Belum tentu ya. Di sini tergantung nanti D-nya. D-nya. Kalau D-nya itu DA misalkan, ya udah kita integralkan terhadap A berarti. Ada A-nya enggak? Kalau enggak ada, berarti konstanta, berarti tinggal nambahin A. Kalau ada A-nya, berarti ada A-nya, berarti A-nya yang diintegralkan. Bisa dipahami? Ya, kita buat contoh lagi. Ini biar rekan-rekan itu punya bayangan yang banyak. Integral ganda 2xy plus x kuadrat y dy dx. Nah, yang di dalam yang mana nih? dy ya. Nah, berarti ya, supaya saya tidak ingin terburu-buru, saya akan gunakan langkah pertama. Integral 2xy plus x kuadrat y dy. Berapa hasilnya? Nah, berapa? Terhadap y ya, berarti 2x kali setengah y kuadrat ditambah x kuadrat kali setengah y kuadrat. Ini C-nya nanti bisa digabung. Ini berarti ketemunya, kan 2x-nya itu dianggap konstantanya y kan? Ya, y-nya tinggal kita integralkan, berarti setengah y kuadrat. Ini juga x kuadrat adalah konstantanya dari y variabel. Berarti yang kita integralkan y-nya. Y-nya itu berapa? Kan ini sebenarnya kan x kuadrat per 2 kali y pangkat 1 plus 1. Kan begitu. Jadi ketemunya x kuadrat kali setengah y pangkat 2. Ini berarti ketemunya adalah x y kuadrat plus setengah x kuadrat y kuadrat. Nah, ini kita integralkan yang kedua, berarti x kuadrat y kuadrat,
Yang depan nggak ada kuadratnya ya. Ditambah setengah X kuadrat Y kuadrat DX. Nah, sekarang yang diintegralkan terhadap X-nya. Yang Y berarti dianggap konstanta. Terus diem aja pokoknya gitu ya. Sekarang X-nya diintegral berarti ini berapa? Setengah X kuadrat X kuadrat, Y Y kuadrat ya. kuadrat, Ditambah, wah ini udah berapa ini? Wah ini makin runyam ini. Pangkat 3 berarti 1/6 ya. 1/6 atau setengah dulu kali 1/3. Iya benar 1/3 X pangkat 3 Y kuadrat. Ini berarti setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat plus C. Karena apa? Karena ini masih integral tak tentu. Kalau integral tertentu gimana ya? Tinggal kita habis integralkan, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Bisa ya? Coba dari dua contoh ini, mana yang masih bingung? Apa Pak? Mau nanya yang integral berarti Halo, siapa ini? Halo, Mbak siapa? Kok suara hilang? Mbak Latifah? ya Pak. Ya, Mbak Yang Latifah apa Mbak Latifah? Gimana? integral pertama plus C-nya dikemanain ya Pak? Oh iya, ini plus C. Memang sebenarnya ada plus C, cuma karena kita integralkan lagi dan dia ada C-nya, kita C-nya gabung aja. Jadi C ini sebenarnya adalah, karena ini, sebenarnya kan gini, untuk integral ganda ini kan satu kesatuan ya. Satu kesatuan maksudnya kita sebenarnya adalah kita langsung menyelesaikan dan menghasilkan yang terakhir ini. Gitu loh. Sehingga C-nya sebenarnya adanya di apa? Di yang terakhir. Itu Mbak Latifah. Berarti Ini cuma C-nya gimana Mbak Latifah? berarti C-nya itu ditaruh di yang DX yang terakhir itu ya Pak? Iya, karena ditaruh. ini kenapa saya tulis C karena ini kan kita apa namanya? Kita integralkan one by one. Gitu ya. Kan kalau integral tak tentu kan tetap harus ada C-nya. Saya hanya apa namanya? Hanya teratur di situ saja. Hanya keteraturan saja. Tapi yang menjadi jawaban dari ini adalah yang terakhir ini. Itu ya Mbak Latifah ya. Bisa dipahami? Gitu. Oke. Paham. Ya, oke, sip. Yang penting kita tahu bahwa ini kan integral gandanya adalah integral ganda yang masih tak tentu sehingga pasti untuk hasil akhirnya masih ditambah C. Intinya itu aja itu. Ini cuma saya rekan-rekan itu dalam menyelesaikan itu sebenarnya kan kalau kita menyelesaikan seperti ini kan integralnya langsung double aja, di sini masih ada integralnya lagi gitu loh. Cuma ini supaya stepnya lebih terlihat. Ini integral yang pertama, ini integral yang keduanya gitu loh. Tuh. Biar apa ya? Karena kan mudah untuk melihat hasil dari integral pertamanya dan integral keduanya. Gitu ya. Oke, sekarang kemarin Mbak Yulfa sudah masuk ke integral tertentu kan? Halo? Halo Mbak Yulfa? Iya Pak. Sudah masuk integral tertentu belum kemarin ya? Saya agak lupa ya, gara-gara nge-lag itu loh. Antara kelas syafaat dengan kelas reguler. Kalau kelas syafaatnya beluncat-beluncat, mereka mintanya apa gitu. Karena mereka sudah pernah mengalami ini semua. Oke, gini aja. Saya akan sedikit membahas mengenai integral tertentunya ya. Kalau barangkali belum ya. Tertentu. Sebenarnya integral tertentu itu adalah integral yang sudah diberi batas. Batas itu batas atas dan batas bawah. Jadi dalam proses pengintegralannya itu sebenarnya sama. Hanya saja nanti kita akan memasukkan nilai-nilai itu ke dalam hasil integralnya. Itu saja sebenarnya. Bedanya di situ. Misalkan saya punya integral dari 2 ke 4 X kuadrat dx. Nah ini
Maka kita integralkan dulu X kuadratnya terhadap X. Berapa hasilnya? 1/3 X pangkat 3. Nah, kita masukkan batasnya di sini 2, 4. Bagaimana cara memasukkan batas? Memasukkan batas adalah batas atas kita masukkan hasilnya berapa dikurangi dari hasil batas bawah yang kita masukkan. Kita harus pakai kurung supaya lebih teliti ya. Jadi ini 1/3 kali batas atasnya masukkan 4 pangkat 3 dikurangi batas bawah 1/3 kali batas bawah yang dimasukkan 2 pangkat 3. Nah, ini berapa ini? 4 pangkat 3 berapa? Rekan-rekan semuanya. 16 kali 4. 64. Berarti ini 64/3 dikurangi 8/3. Temunya adalah 56/3. Nah, jadi untuk integral tertentu hasilnya itu sudah bukan suatu fungsi plus C. Gitu ya, tapi adalah suatu nilai. Nilai itu tergantung dari batasnya. Apakah kalau batasnya angka berarti nanti berupa angka, kalau batasnya adalah misalkan pi sampai 2pi misalkan, berarti nanti kemungkinan ya hasilnya bisa angka atau pipian gitu ya. Pipian. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi sebenarnya integral tertentu hanya memasukkan saja nilai dari batas atas dikurangi dari nilai dari batas bawah. Ini simpel aja, jadi integral tertentu itu simpel. Yang penting adalah rekan-rekan bisa mengintegralkannya. Nah, cara mengintegralkannya adalah lihat integral tak tentu. Itu ya, bisa dipahami ya, rekan-rekan semuanya ya. Bapak Jadi integral mau nanya, tertentu. Gimana silakan Mbak Latifah. mau nanya yang integral ganda tadi itu kan Oh iya, soalnya dx per dy gitu kan. mana? Itu bisa nggak sih? Soalnya itu kan dy per dx itu kan. dy Itu dx, bisa nggak bukan sih dy kalau per dx. dv? Yang mana? Yang integral ganda atau yang mana? Integral ganda. Ya, Mau yang ini nanya kan. aja cuma. Iya. Itu nggak bisa digunain di integral ganda ya Pak? Apa dv itu cuma buat trigonometri? Oh enggak, itu untuk semuanya Mbak. Maksudnya gini, fungsi aljabar dan juga fungsi trigonometri ada beberapa yang harus kita menggunakan substitusi, harus juga menggunakan parsial ya. Jadi ini sebenarnya gini, untuk itu kan teknik mengintegralkannya, ya. Itu teknik mengintegralkannya. Jadi parsial, integral dengan parsial dan integral dengan substitusi adalah teknik mengintegralkannya. Sementara integral ganda itu adalah proses pengintegralan. Jadi kalau integral ganda berarti nanti kalau ganda 2 berarti dalam mengintegralkan itu sebanyak 2 kali. Gitu. Nah, adapun hasil dari integral pertama ataupun integral kedua itu nanti bergantung dari fungsi yang ada di dalamnya ini, fungsi ini. Kalau fungsi ini ternyata memang harus menggunakan substitusi, ya silakan diintegralkan dengan substitusi. Gitu loh. Kalau ini memang harus menggunakan parsial, maka silakan gunakan parsial. Itu Mbak. Ya Mbak Latifah ya. Jadi ini hanya proses. Kalau ini hanyalah aturan. Kalau yang tadi adalah teknik. Strategi. Tadi itu. Ini jadi bisa jadi gini. Soalnya integral ganda. Ya. Dalam menggunakan dalam mengintegralkan nanti akan ada parsialnya, akan ada substitusinya. Jangan-jangan ketika integral yang pertama ini supaya ketemu harus menggunakan substitusi. Kemudian dari hasil substitusinya itu selesai, dan integral yang kedua ini ternyata hasilnya itu harus digunakan parsial, itu juga bisa. Gitu ya. Itu bukan tidak mungkin gitu loh. Gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Cuma kenapa kemudian integral ganda ini harus kita pelajari ya? Karena ada beberapa nanti yang mungkin secara ada aplikasi-aplikasi ke bidang ilmu tertentu yang harus menggunakan integral ganda. Misalkan untuk menentukan
momen inersia, kemudian mungkin juga luas luas bidang lengkung dan sebagainya. Itu harus menggunakan integral ganda. Gitu ya Mbak Latifah nggih? Iya, Pak. Oke, ya nanti silakan bisa nggak usah khawatir, silakan nanti secara offline barangkali ada yang ditanyakan bisa ditanyakan via WhatsApp gitu aja nggak apa-apa. Barangkali nanti kepikiran lagi setelah kuliah, oh tadi aku lupa belum tanya ini ya, nggak apa-apa, tanyakan. Oke, ini untuk integral tertentu, jadi intinya kita hanya pertama kita integralkan fungsinya, kemudian kita cari nilai dari batas atas itu masukkan ke dalam fungsi tersebut, dikurangi hasil dari batas bawah kita masukkan ke dalam fungsi tersebut. Intinya di situ. Yang penting di sini adalah rekan-rekan bisa mengintegralkan fungsinya dulu. Kalau sudah bisa, masukkan angka ini kan sebenarnya mudah ya. Ini hanya kayak pelajaran SD ya. Perkalian, pembagian, pangkat itulah. Itu aja. Oke, jadi pahami rekan-rekan semuanya? Oke. Silakan, barangkali ada yang tiba-tiba tercetus suatu pertanyaan yang sangat menggelitik sampai geli, kan menggelitik. Silakan. Saya Pak, tapi yang integral ganda. Iya, integral ganda. Oke, gimana Mbak Mutia? Ini Mutia kan? Dia. Berarti si integral ganda itu yang kedua itu hasil dari yang perintegralan yang pertama ya Pak, enggak dari Iya. yang awal. Betul, dari yang pertama. Jadi integral ganda ini hasilnya adalah pertama, integral yang pertama itu hasilnya akan diintegralkan untuk yang kedua. Yang integral yang pertama tuh yang dalam kan Pak, berarti yang Iya, jadi pertama gini, disebut kita menyelesaikan itu yang di dalam dulu ini. Nah, yang pertama, yang kedua adalah ini yang kedua. Ya. Jadi di dalam dulu hasilnya berapa, dari hasil dalam itu kita integralkan yang di luar. Bisa dipahami Mbak Mutia? Pak, terima kasih. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Ya, intinya kita kerjakan dulu yang dalam. Nah, hasilnya dari yang dalam ini kita integralkan terhadap yang luar. Jadi bukan ngerjakan ini yang dalam, terus ini yang luar, enggak. Jadi maksudnya soal itu beruntut ya. Jadi hasil dalam diintegralkan untuk yang luar. Bukan fungsinya diintegralkan DY, kemudian fungsi yang masih sama diintegralkan DX, itu enggak gitu. Nah, ini satu kesatuan, berkesinambungan. Jadi hasil ini nanti masuk ke sini. Gitu, Mbak Mutia? Saya mau tanyakan lagi, silakan. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada? Halo? 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 Biasanya Mbak Vira ini tanya ini, Mbak Vira ini. Atau Mbak Dinda, Farah, Aulia. Mbak Oviva udah tanya terus. Oh, silakan Mbak Latifah, gimana? Itu yang tadi integral yang terakhir itu. Oke, bentar. Yang terakhir itu adalah ini. Ya, iya. Itu kalau misalkan yang atasnya itu 0, bagaimana Pak? Batas bawahnya. Intinya gini. Batas atas dan batas bawah itu pasti punya aturan. Batas atas harus lebih besar daripada batas bawah. Paham ya, Mbak Latifah? Oh. Kalau sini Berarti 0, kalau misalkan di atasnya 0, tapi di bawahnya itu berarti harus lebih kecil daripada 0. Misalkan -2. Nggak apa-apa, kalau memang hasilnya negatif ya nggak apa-apa. Oh, enggak, Pak. Ya, yang penting begini. Ketika nanti soalnya itu mungkin bukan berupa langsung bentuk integral ya, tapi dengan berupa soal cerita misalkan itu, kita akan bisa melihat batas atas batas bawahnya dari angkanya. Angka mana yang lebih gede, angka mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil berarti batas bawah. Yang lebih gede berarti batas
atas. Kan seperti itu. Gitu ya, Mbak Latifah ya, dan rekan-rekan yang lain. Ini di situ itu. Ya, disebut batas atas ya berarti yang paling atas. Yang paling gede dong, gitu ya. Batas bawah berarti yang lebih kecil daripada batas atas. Ada lagi? Silakan. Besok berarti pertemuan minggu depan pertemuan terakhir. Nanti akan saya kirimkan materi-materi mengenai aplikasi integral. Ya. Aplikasi integral untuk ini, dan itu. Gitu. Nah, nanti silakan rekan-rekan pelajari dulu. Besok minggu depan kita akan ulas. Ya, barangkali ada satu hal yang belum paham dan belum bisa dimengerti, nanti bisa ditanyakan di minggu depan, gitu ya. Dan materi minggu depan sekaligus itu juga materi yang terakhir, sehingga nanti UAS-nya, kita ngomongin UAS, UAS-nya bentar lagi. UAS-nya itu berarti dari mulai setelah mid semester. Materi setelah mid, kalau nggak salah materi setelah mid itu turunan. Nah, sampai integral. Silakan bisa dipelajari baik-baik, insya Allah soalnya tidak sulit, karena yang sulit adalah jawabannya. Soalnya kan tinggal dibaca gitu. Enggak bercanda, ya insya Allah tidak sulit. Mana-mana kan baca soal lebih mudah daripada jawab soal gitu kan. Ya, tapi yang bikin soal kan saya yang mikir. Teman-teman tinggal menikmati soalnya. Nanti gantian, teman-teman mikir jawabannya, saya tinggal menikmati jawabannya. Emang untuk UAS itu berapa soal sih, Pak? Ya, nanti kalau saya lagi mood 20 ya 20. Itu Mbak Salsabila langsung melotot. Oh, 20? 20 itu soal apa, Pak? Ya, soal 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, enggak banyak-banyak lah. Ya maksimal 4 lah maksimal. Nanti anaknya tiap soal itu 5, jadi kan 20. Enggak. Santai aja. Enggak usah mikir sampai ke sana lah. Insya Allah saya bikin soal adalah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh rekan-rekan semuanya sesuai dengan waktunya. Ada gitu aja. Positive thinking saja. Anggap saja seperti soal UTS kemarin. Apakah soal UTS kemarin itu tidak bisa dikerjakan oleh rekan-rekan semuanya? Kecuali yang tidak belajar itu nggak bisa mengerjakan. Tapi kalau yang mengikuti perkuliahan saya yakin bisa mengerjakan. Walaupun nggak benar, kan bisa mengerjakan aja, nggak benar. Belum tentu benar. Saya nggak bilang bisa mengerjakan dan benar ya, yang penting bisa mengerjakan. Mbak Fira senyum-senyum lagi. Senang saya kalau senyum. Ya Mas Hendrawan gimana? Ada kesulitan tidak Mas Hendrawan, Mang dan Mas-Mas yang lain? Karena Mas-Masnya cuma ada 3 ya. Mas berarti. Silakan ditanyakan. Kalau malu bertanya, katanya adalah tersesat. Berarti ini apa? Menjadi ini apa? Aliran sesat ya. Kalau malu bertanya itu menjadi aliran sesat. Karena belajar barang-barang gaib itu keimanannya harus tinggi ya. Kalau tidak tinggi nanti terjerumus. Itu katanya Mbak Khofifah sih, saya nggak tahu. Saya cuma pura-pura tahu aja. Yang lebih tahu Mbak Khofifah. Urusan barang-barang gaib. Termasuk nemuin dompet orang lain gaib gitu ya bisa Mbak Khofifah. Jadi silakan nanti ya Mbak Fira kalau uangnya hilang bisa tanya Mbak Khofifah. Barangkali Mbak Khofifah mau menggantikannya uangnya yang hilang. Gitu ya Mbak Adinda. Ada yang mau tanyakan nggak? Kayaknya Mbak Adinda sangat solehah sekali karena masih pakai mukena. Jilbabnya hilang, Pak. Oh, jilbabnya hilang jadi pakai mukena. Jadi kalau besok itu kuliah offline, jilbabnya hilang dari ke kampus pakai mukena. Oke. Enggak Bisa beli diterima dengan lagi. Oh, beli lagi. Nggak bercanda. Saya kira habis subuhan langsung dilanjut sholat duha, habis ini sholat hajat, habis ini sholat minta hujan, barangkali belum hujan gitu. Semuanya sampai zuhur gitu ya. Apa gitu.
dengan senang hati gitu. Kan sangat solehah gitu ya. Kalau Mbak Salsabila ini sangat solehah. Hahnya agak telat. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan nanti habis ini akan saya kirimkan mungkin beberapa link video di grup saja lah ya, di grup saja. Nanti rekan-rekan pelajari. Itu adalah materi terakhir. Ya, dan nanti rekan-rekan bisa bertanya atau nanti berpendapat atau mengkoreksi jangan-jangan ada yang salah, gitu ya. Itu nggak apa-apa, saya senang hati dikoreksi itu saya senang. Saya memang sengaja kadang bikin salah itu biar dikoreksi. Karena kalau nggak seperti itu nanti mahasiswanya nggak kritis. Sukanya cuma oh yes Pak, yes. Manut Bapak. Saya percaya gitu. Cuma percaya itu kalau matematika itu ya harus ada buktinya gitu. Nah, jadi harus dicek betul-betul nanti diamati betul-betul jangan-jangan ada yang salah gitu ya. Kalau ada salah nanti saya dikoreksi saja ataupun nanti bisa ditanyakan benar enggaknya nanti biar saya meng-cross check. Oh, kalau salah mungkin saya perbaiki saja. Gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan pagi hari ini karena ini sudah lebih dari 75 menit. Iya, 75 menit kurang lebih. Dan saya takut nanti kuota rekan-rekan semuanya habis untuk perkuliahan yang lain gitu kan. Sehingga perlu kita akhiri bersama gitu ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya, atas partisipasi aktifnya rekan-rekan semuanya. Tetap semangat dan tentu saja rekan semuanya harus siap siaga karena sebentar lagi mau ujian UAS. Nah, setelah UAS baru silahkan rekan-rekan boleh bersantai ya, mau di pantai juga boleh gitu ya. Tapi kalau nilainya jelek jangan sedih. Katanya latasan inaloha gitu ya. Orang sabar itu wah Tuhan bersama orang yang sabar gitu ya. Jadi nanti monggo jangan bersedih ya. Kalau nilainya kurang bagus ya anggap saja rekan-rekan nanti perlu mengambil kelas syafaat gitu aja. Saya nggak tahu kenapa kakak tingkat kalian itu ngambil kelas syafaat dan itu jumlahnya banyak, saya nggak tahu. Karena dosennya sebelumnya bukan saya gitu. Kakak tingkat kalian itu bukan yang angkatan 2019 ya, tapi angkatan 2018. Yang angkatan 2019 kelas syafaatnya sudah selesai kemarin. Kelas syafaat lagi itu syafaat semua ini. Duh, sih. Saya juga males sebenarnya ngajar kelas syafaat. Kenapa sih harus disyafaati gitu? Kalau bisa sekarang itu masuk surga, kenapa harus pakai syafaat? Itu ya rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya ngelantur jadinya. Gara-gara belum makan. Oke, saya akhiri untuk pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Asma. Ya, sama-sama. Oke, nanti untuk link rekotannya akan saya kirimkan ke grup. Barangkali nanti saya ditagih Mbak Zulfa karena saya kalau ditagih Mbak Zulfa itu agak-agak ngeri. Ngeri sedap. Itu ya. Saya akhiri ya untuk